Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan kami, channel YouTube Gemim Bukit Saitun lewat program Gema Firman. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita di hari ini, mari kita luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan mendengar firman. Sebelum itu, kita membaca Alkitab, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman menjadi satu-satunya kebenaran yang akan terus memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup ini selalu didasarkan pada firman-Mu dan bukan pada kehendak kami. Kami akan membaca merenungkan firman, Roh Kudus kiranya bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengar, firman itu pun yang akan kami lakukan dalam hidup kerja tugas kesaksian dan pelayanan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagian firman yang akan kita baca di saat ini dalam kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Roma 14 ayat 1 sampai 12 diberi judul jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani, kita sering lebih cepat sekali untuk melihat dan menilai keburukan, kekurangan dari orang lain. Tetapi untuk melihat dan menilai kekurangan, keburukan kita, sering kita mengalami kesulitan untuk hal itu. Nah, firman Tuhan kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 3 mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Artinya ini mau katakan kepada kita bahwa dalam kehidupan yang kita jalani ini, orang jangan terlalu cepat untuk menilai, bahkan untuk menghakimi seseorang, apalagi dengan cara pikir kita manusia yang sungguh amat terbatas ini. Nah, dalam bagian firman yang kita baca di saat ini, di Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12,
dengan judul Jangan Menghakimi Saudaramu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Mereka terdiri dari orang-orang kelompok orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dan ternyata di antara mereka sedang terjadi pertentangan. Pertentangan tentang apa? Pertentangan tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Bahkan pun mereka mempertentangkan dengan cara hidup, keteraturan kehidupan. Nah karena itu dengan pertentangan yang ada, maka Paulus dari bagian firman ini secara tegas menegur kehidupan baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang berlatar belakang non-Yahudi pada waktu itu. Paulus menegur apa yang mereka lakukan dalam kehidupan karena kelihatannya mereka mulai saling membenarkan diri sendiri. Karena itu dimulai di ayat 1, Paulus mengatakan terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Orang yang lemah di sini menunjuk kepada orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang non-Yahudi. Karena mereka punya pemikiran, punya pendapat bahwa apa yang mereka makan, apa yang mereka minum itu tidak ada yang salah. Tetapi justru sebaliknya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa hanya boleh memakan sesuatu makanan seperti yang dikatakan di sini, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi orang. Janganlah menghina orang yang tidak makan dan siapa yang tidak makan. Janganlah menghakimi orang yang makan sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi persoalan di sini dalam kehidupan jemaat yang ada pada waktu itu, mereka sekali lagi mempersoalkan tentang tata cara, apa yang makan, bahkan pun dalam berbagai hal yang mereka lakukan. Nah, oleh karena itu orang-orang non-Yahudi tidak terbiasa dengan hal itu. Bagi mereka pun mereka katakan bahwa semua hari adalah sama. Dan dalam situasi yang terjadi saat itu sehingga terjadi sebuah ketegangan dalam kehidupan orang-orang yang berlatar belakang Yahudi dan orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus secara sopan sekaligus menyebut mereka orang-orang yang lemah iman. Karena itu Paulus katakan di ayatnya yang kelima, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Artinya Paulus bermaksud jangan mempersoalkan soal itu. Karena masing-masing harus menerima keberadaan masing-masing. Soal benar tidaknya itu bukan menjadi urusan mereka. Karena yang Paulus maksudkan di sini di ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Artinya ini menunjuk pada bagaimana seseorang lebih terfokus dan terarah kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan Tuhan dalam hidupnya. Bukan apa yang menjadi kepentingannya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Saudara-saudaraku, dari firman ini tentu kita belajar bahwa sesungguhnya ada pengadilan Allah. Kita bebas dalam tanda kutip untuk berbuat segala sesuatu. Tetapi apa yang kita lakukan itu ada dalam pengawasan Tuhan. Tidak secara boleh dikatakan orang baking apa orang suka dan kita tidak akan menerima sebuah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Tidak. Segala sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensinya. Oleh karena itu mari kita memahami bahwa ketika Tuhan hadirkan keberagaman dalam kehidupan ini, tentu Tuhan punya maksud supaya kita boleh saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan saling menghina dan bukan saling menghakimi dalam kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan sesungguhnya mari kita lakukan sesuatu itu untuk Tuhan. Bukan kita melakukan sesuatu yang lebih terarah terfokus pada kepentingan kita. Daripada orang berdebat apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mari kita melakukan sesuatu sekali lagi dengan motivasi kita melakukan untuk Tuhan. Ingat,
bahwa pengadilan Tuhan Allah dalam kehidupan kita akan berlaku. Oleh karena itu jangan kita saling menghakimi, tapi mari torang belajar untuk saling menerima. Kalau torang mampu menerima orang lain perbedaan dari kita, mampu menerima orang lain kekurangan, maka kita akan terhindar dari situasi yang membuat kita berselisih, paham? Akan ada juga perpecahan di dalamnya. Nah, kiranya firman ini memberi kekuatan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya untuk boleh hidup di tengah keberagaman yang saling menerima, yang saling memahami, yang saling menghormati, yang saling menghargai perbedaan yang ada, sambil tetap meyakini dan percaya bahwa Tuhan hadirkan itu semua untuk jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Jangan biarkan kami membenarkan diri kami sendiri, tapi biarlah kami selalu menyatakan kebenaran Tuhan. Firman menjadi satu-satunya dasar kebenaran bagi kami. Biarlah kami pun diberikan hati yang mampu menerima setiap kelemahan, kekurangan, bahkan keterbatasan orang lain. Biarlah kami boleh mampu memahami berbagai perbedaan yang Tuhan hadirkan dalam cara pikir dan bertindak masing-masing orang, agar kami terhindar dari perselisihan dalam kehidupan yang kami jalani ini. Tuhan kiranya menolong kami agar benar-benar kehidupan yang kami jalani jadi berkat, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi jadi berkat bagi orang banyak. Ini kami Tuhan yang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian, semoga gema firman ini memberkati kehidupan kita semua yang boleh mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.